dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Emangnya ada yang menyerang polisi atau institusi polisi? Pernyataan konyol, tolol, kekanak-kanakan. Pernyataan ini jelas pembangkangan dan menantang pimpinannya. Atau menantang pada negara, menantang rakyat ya. Dan merasa paling kayak jago aja, kayak bisa mati, kayak pernah perang aja. Saya bekas orang pasukan khusus. Seolah-olah jenderal meragukan nyali Pak Prabowo. Saya ragukan. Apa yang dilakukan oleh Sigit itu, seharusnya itu ada pembangkangan atau pengkhianatan atau penghinaan buat atasan. Rakyat itu dari Sabang sampai Merauke teriak reformasi polisi, ganti Sigit Listio. Nggak dilakukan oleh Presiden. Saya bilang bukan si Sigit yang salah. Ya Sigit duduk di kursi begini jadi Kapolri udah 5 tahun, masih kurang dia. Tapi kan DPR tepuk tangan tuh, Pak Nargo. Itulah yang perlu dikaji. Isinya DPR tuh orang seperti apa sih? Di DPR itu kan nggak pernah mendengarkan aspirasi rakyat. Saya kan DPR itu Dewan Pengkhianat Rakyat. Itu rumah rakyat atau rumahnya para mafia? Saya setuju dengan pendapatnya Komjen Susno Duaji itu. Dia bilang begini, polisi itu mau di bawah Kementerian Peranan Wanita pun nggak apa-apa. Yang penting dia profesional, tahu tugas pokok. Karena Jim Prabowo ini udah satu tahun lebih. Masa kita disuruh sabar terus? Karena saya kalau ketemu sama pendukung atau orang sabar itu strategi. Saya nggak tahu sabarnya sampai kapan. Sampai saya mati atau sampai Prabowo mati saya. Jawa Tengah tidak punya gubernur. Jawa Tengah hari ini tenggelam, bukan hanya oleh banjir dan longsor, tapi oleh sunyinya kepemimpinan. Air bah merendam Pemalang, Tegal, hingga Brebes. Warga berjuang sendiri di tengah lumpur. Sementara satu hal justru hilang pemimpinnya. Dulu jargon ngopeni, lan ngelakoni digaungkan. Janji melayani rakyat sepenuh hati dipamerkan. Tapi kini saat bencana datang bertubi-tubi, sang gubernur justru menghilang tanpa jejak. Warga Karangjompo harus menggeruduk kantor kecamatan karena penanganan lambat dan membingungkan. Pertanyaan pun menggema, di mana gubernur Jawa Tengah? Jateng ora duwe gubernur, ucap warga dengan getir. Inilah pemimpin hebat, hadir saat kampanye, raib saat bencana, tulis netizen tanpa basa-basi. Media sosial dipantau, jejak dicari. Namun yang ditemukan hanya diam. Rakyat tidak butuh baliho, tidak butuh jargon, apalagi janji manis. Rakyat butuh pemimpin yang hadir, bukan yang pandai menghilang. Hari ini, Jawa Tengah masih menunggu. Bukan menunggu air surut, tapi menunggu keberanian seorang pemimpin untuk muncul dari persembunyiannya. Karena kepemimpinan sejati tidak diukur dari kata-kata, melainkan dari keberanian hadir saat rakyat sedang tenggelam. Saya Panglima Kopassus meminta kepada semua prajurit komando untuk siap jika sewaktu-waktu negara membutuhkan kalian. Baik sekarang, persiapkan diri kalian. Musuh kita sudah terlihat. Mereka membangun bandara ilegal di Morowali. Ini adalah penghinaan bagi bangsa. Terlalu lama kita diam. Sekarang saatnya kita berperang melawan mereka. Nikel, batu bara, timah, emas, dan masih banyak lagi kekayaan negara yang mereka curi. Jika ada prajurit TNI, polisi, pejabat yang menghalangi kalian, saya perintahkan lenyapkan semua. Saya yang bertanggung jawab. Terima kasih. Virus Nipah membuat negara-negara di Asia memperketat pengawasan bandara. Lebih berbahaya daripada COVID. Tingkat kematian 40-75%, belum ada vaksin. Semoga ini nggak jadi next pandemic ya. Nah, ini gejalanya.
demam, sakit kepala, nyeri otot, gangguan pernapasan, dan yang lebih berbahaya adalah radang otak setelah 3-21 hari. Kami minta dilakukan upaya paksa melalui perintah majelis hakim. Kami minta kepada hakim perintahkan kepada jaksa penuntut umum, hadirkan Pak Jokowi secara paksa dalam persidangan. Kalau nggak mau hadir, beliau tidak akan didampingi oleh kuasa hukum. Beliau adalah saksi pelapor, saksi korban. Menurut beliau adalah korban dari fitnah ini. Beliau akan duduk di kursi, disorot kamera, dan wajib hadir, Pak. Kalau nggak mau hadir, lakukan upaya paksa. Kami minta dilakukan upaya paksa melalui perintah majelis hakim. Kami minta kepada hakim perintahkan kepada jaksa penuntut umum, hadirkan Pak Jokowi secara paksa dalam persidangan. Kalau nggak mau hadir, hukum acaranya begitu, Pak. Izin majelis, kami sudah melihat pemanggilan resmi. Izin untuk dilakukan pemanggilan yang kedua. Tidak hadir kurung 9 bulan, menghina pengadilan. Catat PP masukkan dalam putusan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi perlu kita ketahui dalam perkara ini yang cukup panjang. Jadi mengingat pada waktu tersebut, ya, kami majelis ya, akan melanjutkan proses persidangan ini untuk Izin tetap keberatan. Kebenaran material ada di 6 saksi ini majelis. Kalau tidak hadir, bagaimana mencapai kebenaran material? Catat, masukkan dalam putusan. Lanjut.